Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Bu. Pagi Bu, alhamdulillah. Nah, hari ini kita bertemu lagi. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, kita mulai dengan berdoa dulu ya. Yuk, salah satu memimpin berdoa. Marilah teman-temannya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Isna sudah memimpin berdoa teman-temannya. Nah, selanjutnya Ibu akan cek kehadiran kalian ya. Yang pertama Mbak Isnaini Nur Aziza. Hadir Bu. Yang kedua Mbak Sri Risnawati. Hadir Bu. Ya, terima kasih. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Bu. Nah, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 1, kebersamaan di rumah. Nah, dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, dengan mendengarkan dongeng dan mengamati teks bacaan, siswa dapat menyebutkan isi dongeng fabel dengan percaya diri. Yang kedua, dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat memahami isi dongeng dengan percaya diri. 3. Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat mengetahui isi dongeng dengan percaya diri. Nah, sebelum kita memasuk ke materi, kita bernyanyi dulu yuk. Baik Bu. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah Bu. Sudah Bu. Kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, Indonesia bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nah, tadi sudah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Nah, anak-anak, marilah kalian mengamati gambar yang Ibu tampilkan. Gambar apakah itu anak-anak? Bersih-bersih Bu. Iya, betul sekali. Nah, kedua gambar ini merupakan contoh dari kebersamaan di rumah. Anak-anak tahu apa saja itu contoh kebersamaan di rumah? Makan bersama. Ya, betul sekali Mbak Isna. Nah, contoh kebersamaan di rumah yaitu yang pertama, bersih-bersih rumah, terus mendongeng bersama ibu dan ayah, terus makan bersama, belajar bersama, terus menonton televisi, dan memasak. Selanjutnya tentang fabel atau dongeng tentang tokoh hewan. Nah, fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Cerita dalam fabel adalah cerita fiksi. Anak-anak tahu itu cerita fiksi itu cerita apa anak-anak? Khayalan Bu. Oh iya, benar sekali. Cerita fiksi itu artinya cerita yang dibuat berdasarkan khayalan
seorang pengarang. Nah, selanjutnya kita akan mencermati cerita tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Sekarang kita baca bersama-sama terlebih dahulu ceritanya. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Nah, anak-anak, ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok. Lalu, tugas kalian itu berdiskusi melalui WhatsApp group ya, anak-anak. Nah, kelompok yang pertama itu kelompok Mbak Isna ini dengan Mbak Risna. Kelompok yang kedua Mbak Sabita dengan Mbak Inas. Ibu sudah membuatkan kalian tadi WhatsApp group. Nah, kalian bisa berdiskusi di situ. Pertanyaan dari Ibu adalah, siapa saja tokoh dalam cerita tadi? Terus, di manakah tempat tinggal ular dan tikus? Yang ketiga, apa nasihat yang diucapkan tikus kepada ular? Nah, Ibu tunggu sekitar 15 menit ya anak-anak. Terus nanti kalian mempresentasikan hasilnya. Nah, sudah 15 menit ya anak-anak. Sekarang Ibu meminta kelompok Mbak Isna dan Mbak Risna salah satu mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Bu, saya akan mempresentasikan hasil kelompok dari kelompok Kak saya, Bu. Iya, silakan Mbak Risna. Ya, pertanyaannya siapa saja tokoh dalam fabel kecerdikan menumbuhkan kebaikan? Jawabnya yaitu ular dan tikus. Di manakah tempat tinggal ular dan tikus? Di gurun pasir. Apa nasihat yang diucapkan tikus kepada ular? Tikus menasihati ular bahwa tidak menyenangkan hidup sendiri, dan jika ia memakannya, maka siapa yang akan menjadi teman ular di tengah gurun pasir dan menemaninya mencari makan. Sudah, Bu, itu hasil dari kelompok kami, Bu. Iya, terima kasih ya Mbak Risna. Betul sekali ya anak-anak yang dipresentasikan dari kelompok Mbak Risna dan Mbak Isna tadi. Nah, dan pada akhirnya tikus pun memaafkan ular. Terus mereka hidup bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama. Selanjutnya kita akan belajar tentang pecahan. Anak-anak suka donat tidak? Suka, Bu. Suka, Bu. Ya. Nah, anak-anak kita akan belajar mengenal pecahan setengah. Nah, semisal ini donat utuh, ini dinamakan satu. Nah, kalau sudah dibagi dua seperti ini, satu dari bagian dua ini bisa kita nyatakan dengan sebutan setengah atau 1/2. Nah, donat utuh dibagi menjadi dua bagian sama besar. Satu bagian dari dua potong donat dapat dinyatakan dalam bentuk setengah atau 1/2. Nah, selain itu, pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A/B, yang dimana A itu sebagai pembilangnya itu yang di atas ya anak-anak, dan yang B itu merupakan penyebutnya itu yang di bawah. Contohnya A, pembilang A berarti yang satu yang di atas itu, terus yang penyebutnya itu yang 2, B. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Ya. Selanjutnya kita akan membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Setiap benda yang bergetar akan mengeluarkan bunyi. Bunyi adalah segala sesuatu yang dapat kita dengar. Bunyi ada dua macam, yaitu siapa yang bisa membacakan? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, yang pertama Mbak Risna dan yang kedua Mbak Isna. Yuk. Baik, Bu. Kuat dan bunyi. Yang pertama yaitu bunyi kuat, yaitu bunyi yang terdengar dengan keras dan terdengar sangat jelas di telinga.
Contohnya teriakan, kentongan, peluit, lonceng, terumpet. Yang kedua ada bunyi lemah, yaitu bunyi yang terdengar dengan pelan dan terdengar kurang jelas di telinga. Contohnya jentik jari, bersiul, berbisik, dan langkah kaki. Ya, terima kasih Mbak Isna dan Mbak Risa. Nah, bunyi kuat itu bunyi yang terdengar dengan keras. Nah, contoh dalam kehidupan kita anak-anak, seperti ketika anak-anak itu berteriak. Nah, itu kan keras ya. Terus ketika anak-anak memukul kentongan, itu juga keras ya anak-anak. Terus ketika meniup peluit, terus lonceng dan terumpet. Sedangkan ada bunyi lemah. Nah, contohnya itu ketika kita jentik jari kita dimainkan bunyi, ini tidak keras ya anak-anak, ini cuma lemah. Terus ketika anak-anak bersiul, terus ketika anak-anak berbisik dengan teman-temannya, serta ketika kita sedang berjalan kaki dengan lambat, gitu, itu termasuk bunyi lemah ya anak-anak. Selanjutnya kita akan mengkombinasikan bunyi untuk mengiringi lagu cicak. Yang pertama itu bunyi tong tek. Nah, anak-anak bisa sambil memukul meja di samping anak-anak ya. Terus yang kedua, duk prok. Yuk kita praktekkan ya anak-anak. Bisa open mic. Yuk, Sudah, 1, 2, 3. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, terima kasih anak-anak. Nah, kita memasuki akhir dari pembelajaran kita. Ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Oh, baik. Kalau begitu, Ibu akan bertanya kepada anak-anak. Hari ini kita sudah belajar apa saja anak-anak? Pecahan setengah. Iya, betul sekali. Kita sudah belajar tentang pecahan setengah, tentang dongeng fabel, dan tentang irama. Bunyi Ya, bunyi kuat dan bunyi lemah. Ya, betul sekali anak-anak. Nah, sebelum pembelajaran kita berakhir, kita bernyanyi dulu yuk. ya, Bu. Kita bernyanyi sayonara. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum pembelajaran Ibu tutup, kita berdoa bersama terlebih dahulu ya anak-anak. Yuk sekarang yang memimpin berdoa siapa? Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Isna sudah memimpin berdoa penutupan hari ini. Nah, sekian dari Ibu. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.